kalian kesulitan, di samping Bapak sudah siapkan catatan-catatan seperti ini ya, kalian juga bisa memutar kembali videonya. Jadi ada dua ini ya, bisa melihat catatannya, ini kelihatan catatan orisinil ini Bapak nih yang nulis ya. Nah, bagaimana cara mencari A aksen dan Y aksen kalau pusatnya bukan 0,0? Bagaimana caranya? Caranya begini, bahwa tetap mencari X aksen, Y aksen, ini caranya adalah tetap di sini matriknya cos alfa min sin alfa. Ini bukan cos min sin ya. Ini terpisah. Ini kolom 1, ini kolom 2 ya. Terus di sini sin alfa, di sini cos alfa. Terus kamu kalikan dengan X dikurang A BE. Ya, X dikurang A, yang ini Y dikurang B. Terus baru kamu tambahkan dengan AB. Nah, rumus lagi ya. Rumus lagi. Ini harus bisa ya. Biar bisa gimana? Ya harus terbiasa kan gitu ya. Harus terbiasa. Contoh. Tentukan bayangan titiknya, misal titik A, koordinatnya 2,1. Kenapa tumpuk-tumpuk? Jika dirotasi dengan pusatnya bukan 0,0 nih, dengan pusat min 1,2 min 1,2 sebesar atau sejauh 90 derajat. Nah, kayak apa nih? Lihat di bawahnya. Lihat di bawahnya. Ini contoh yang kedua ya. Jawab. Tulisan Bapak jelek, padahal sudah pakai pen tablet ini. Ada yang pernah pakai pen tablet kah? Andro, Pak. Oh, mantap, Bro. Kamu paling pakai game kan, Bro? Iya, Pak. Iya kah? Pakai game bisa kan, Bro? Iya, Pak. Ada game yang buat pakai pen tablet gitu. Oh, gitu. Baik. Jawabnya. Nah, di sini ya jawabnya ya. Bapak ilustrasikan dulu, ada titik A yang koordinatnya berapa? Dilihat soal di atasnya. 2,1. Titik A ini diapakan? Diputar atau dirotasi. Rotasi pusatnya berapa? Pusatnya adalah min 1,2. Sebesar berapa derajat? 90 derajat. Maka nanti akan diperoleh bayangannya, yaitu X A aksen. Karena ini titik, maka nanti ada X dan Y. Tapi bukan X dan Y yang ini ya, kita notasikan dengan yang berbeda, yaitu X aksen dan Y aksen. Nah, kita akan mencari apa yang dicari, yaitu X aksen dan Y aksen atau koordinat A aksen. Cara mencarinya gimana? Tadi pakai matriknya cos, di sini ini cos alfa, Bapak tulis lagi ya, cos alfa, ini min sin alfa, ini sin alfa dan cos alfa. Kalikan apa? Kalikan X min A, ini Y min B, jangan lupa tambahin dengan A, B. Nah, Bapak yang sudah tua aja hafal, apalagi kamu yang masih muda, pasti lebih hafal. Kenapa Bapak hafal? Karena lihat atasnya ini. Kan masih ada. Gitu kan? Baik, sekarang sudah nggak ada. Nah, sekarang tinggal kita cari, kita hitung X aksen dan Y aksen. Sudutnya tadi berapa? 90 derajat. Ini ya sudutnya ya. Kelihatan ya? Kemudian min sin 90 derajat. Kemudian sin 90 derajat. Ini cos 90 derajat. Terus ini X dan Y. X-nya yang mana? Ini X-nya, ini Y-nya. Ya, X-nya adalah 2. A-nya mana? Ini A-nya, ini B-nya. Ya, A-nya adalah min 1. Min dari min 1. Ya. Kemudian Y-nya 1 dikurang 2.
tambahkan A dan B-nya. A dan B siapa? A-nya min 1, B-nya siapa? 2. Paham nggak ini? Paham. Nanti diam-diam nggak paham, silakan. Oke, X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 tadi berapa? Nah, lupa. 90 1 Cos 90 Nol. berapa? 1. Cos 90 berapa? Cos. Dilihat. Per 0. 1. Nah, ini harus hafal nih ya. Cos 90 adalah 0 atau 1? Sin 90 adalah 1. Berarti min 1. 0 loh. Sin 90 adalah 1, cos 90 adalah 0 ya. Ini jadi plus kan? Ya kan? Halo. Hei, 2 dikurang min 1 berapa? Nih. 3. Nah, dikurang 2. Min 1. Ditambah min 1, 2. Nah, tulis lagi X aksen di aksennya adalah, ini kan perkalian nih, ini penjumlahan. Mana dulu yang diselesaikan? Perkalian matrik atau penjumlahan matrik? Mana dulu diselesaikan? Selesaikan yang ini dulu. Jangan salah, kebanyakan ini dijumlahkan dulu. Salah, ya kan? Kan ini perkalian nih. Nah, garis 1 kali kolom 1 berapa? 0 kali 3 0, min 1 kali min 1 1 berarti kan 1 kali 3 3, 0 kali min 1 0 berarti plus 0 ya, baru ditambah min 1 2 gitu ya. Tulis lagi X aksen di aksen adalah 1 3 plus min 1 2. Kalau begitu berapa X aksen di aksennya? Itulah bayangannya. Berapa X aksen di aksennya? Yaitu 1 ditambah min 1, 0. 3 ditambah 2, 5. Jadi, bayangannya adalah A aksen yang koordinatnya 0,5. Jelas apa enggak ini? Nah, Nanti kasih soal tahu, itu bahaya ya. Baik. Bapak langsung aja contoh yang ketiga. Tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X ditambah 1 jika diputar dengan pusat. Nah, pusatnya adalah 0,0, berarti pakai rumus yang pertama tadi ya. Sebesar 90 derajat searah jarum jam. Nah, pilih kalau searah jarum jam. Hati-hati. 90 derajat searah jarum jam ini maknanya adalah min 90 derajat. Kenapa? Karena searah itu kan min toh. Ya enggak? Jadi sudutnya nanti alfanya adalah itu, ya. Oke, kita jawab. Perhatikan mic-nya itu yang teriak-teriak itu. Ayo, mic-nya yang berisik itu. Jadi begini caranya. Garisnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Garis ini akan diapakan? Akan diputar atau dirotasikan, ya. Dirotasi dengan pusat apa? Titik O, titik 0,0 ya. Kalau Bapak tulis titik O itu artinya titik pusat putarnya adalah 0,0 ya. Nggak perlu Bapak tulis panjang-panjang ya. Dengan sudut 90 derajat tetapi searah, karena searah maka min ya, searah ini jelas nih. Kalau tulisan ini tidak disebutkan maka ini positif. Apalagi disebutkan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka sudah tentu pasti sangat positif. Paham ini? Paham? Ya. Jadi apabila kata atau kalimat searah jarum jam ini hilang, itu artinya kita anggap dia sudutnya positif 90 derajat ini. Tapi karena ada kata searah jarum jam, searah itu berarti negatif. Jelas? Jelas ya? Ya, Pak. Maka nanti akan diperoleh persamaan garis bayangannya. Nah, gimana persamaannya? Ya,
Seperti itu ya. Atau ada lagi yang begini. Nah, ada lagi begini. Nah, perhatikan. Ini hanya masalah penulisan dulu. Biar jelas, sejelas-jelasnya. Kalian biar paham. Malah lebih paham begini daripada di papan tulis. Kotor tangannya Bapak. Ini ada garis. Ada garis. Garis ini persamaannya adalah Y sama dengan apa? 2X ditambah 1. Garis ini dia akan dirotasi. Dirotasi dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat searah jarum jam, berarti negatif. Maka nanti akan diperoleh bayangannya, yaitu G aksen. Nah, seperti itu juga boleh. Ya. Nah, cara ngerjakannya gimana? Nah, cara ngerjakannya begini. Misal, nah, ambil sebarang, langsung aja deh. Nah, cara menyelesaikannya gini. Kita memisalkan mengambil sebuah titik dari garis ini, ya. Misal titik A yang koordinatnya X, Y ini terletak pada garis G, ya. Logikanya begini, kalau garis itu, kalau titik A itu berada di garis, nah ketika garisnya dipindah, titik A-nya itu ikut berpindah apa tidak? Waduh, tidur semua nih. Kalau kamu di dalam, perhatikan, kamu mau dari Bontang mau ke Samarinda naik bis, kamu sudah di dalam bis, kamu di dalam bis, bisnya bergerak, kamu ikut bergerak nggak? Ikut. Nah, ikut. Ya. Maka sudah, kalau titik A ini kita misalkan dia berada pada garis G, ketika garis G ini diputar atau dipindah, maka titik A ini juga ikut bergerak, tidak di sini lagi, tidak A lagi, pasti posisinya berpindah menjadi A aksen, A aksen atau X aksen, Y aksen, ya. Nah, kita cukup mengibaratkan titik A itu yang koordinatnya X, Y ini dirotasi dengan pusat 0,0 searah jarum jam, searah jarum jam, ya. Maka nanti akan diperoleh bayangan X, Y aksen, ya. Cukup ini aja yang kita cari. Itu aja yang kita cari, ya. Caranya gimana? Sama kayak tadi, X aksen, Y aksen, karena ini pusatnya 0,0, pasti nanti ini cos. Cos apa? Cos 90 derajat, min 90 derajat, karena sudutnya adalah itu, ya. Ini min dari sin min 90 derajat. Kemudian di sini, ini sin, ya. Sin 90 derajat, yang di sana cos 90, min. Aduh, ikutan. Ini min 90 derajat. Demikian juga yang ini juga min 90 derajat. Gitu, ya. Terus dikalikan dengan XY. Lupa kok gitu? Ya, kita cari dulu, sahabat, ya. X aksen, Y aksen. Apa maknanya? Nah, ini begini. Cos min alpha, ini nilainya sama dengan cos alpha. Ini kelas 2 sudah, ya. Lalu sin min alpha, ini nilainya adalah min sin alpha. Bagaimana dengan tangen? Tangen min sudut negatif itu sama dengan min tangen sudut itu. Nah, yang ini tetap, masa tetap nggak ngaruh, ini tetap positif, ya. Maupun ini mau sudutnya negatif, mau positif, cosnya tetap positif, ya. Ini, tapi untuk sin min alpha menjadi min sin alpha. Nah, hati-hati di sini, cos min 90 berarti sama dengan cos 90, ya kan? Ini Bapak tulis lagi, min dari sin min 90 derajat. Minnya ini tetap, nilai dari ini sendiri adalah itu, ya kan? Berarti ini min sin 90 derajat. Nah, ini min ketemu min hasilnya positif, nilainya akan menjadi sin 90 derajat. Jadi di sini nanti yang ini, ya, nilainya adalah sin 90 derajat. Ini jadi apa? Sin min 90 derajat jadi min sin 90 derajat. Ini cos min 90 derajat adalah cos 90 derajat. Ini tadi, ya. Kalikan dengan X, Y. Maka nanti ini X aksen, Y aksen sama dengan cos 90 adalah 0, sin 90 adalah 1. Ini berarti min sin 90 min 1,
cos 90 adalah 0 ya. Ini X, Z. Nah, ya. Terus dikalikan ya. Nah, perhatikan sini. X aksen, Y aksen. Kok panjang kok penyelesaiannya ya begini memang ya. Dari 1 kali kolom 1, 0 kali X, 0 ya. 1 kali Y. 1 kali Y. 1Y. Y, ya kan? Min 1 kali X, min X. 0 kali Y, 0. Nah, sudah ya. Dari sini diperoleh bahwa X aksen itu sama dengan Z dan Y aksen itu sama dengan min X. Ya kan? Nah, dari sini ini bisa ditulis Z sama dengan X aksen, sementara ini X sama dengan min-nya ke kanan. Jadi min Y aksen. Gitu ya. Nah, ini nanti disubstitusikan. Nah, untuk menentukan, kan tadi persamaan garisnya apa? Garis aslinya adalah Y sama dengan 2X ditambah 1. Gitu kan? Persamaan garisnya adalah Y. Nah, kita akan mencari bayangannya. Caranya gimana? Ya, nanti di sini X dan Y-nya dalam aksen. Nah, tinggal disubstitusi saja nanti. Y-nya ganti dengan ini. Substitusi ya. Ini adalah itu. Nah, gitu ya. Ini menjadi apa? X aksen, jadi persamaan bayangannya. Y itu apa? Ini dicari. Y tadi adalah sama dengan X aksen. Sama dengan 2 kali X adalah ini kan? Min Y. Min Y aksen ditambah 1. Kalau begitu, bayangannya adalah X aksen sama dengan min 2Y aksen ditambah 1. Ya. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Atau G aksen sama dengan ini pindah ke kiri, jadi 2Y aksen sama dengan min X aksen. Loh, kok min? Ya, ini X-nya dipindah ke kanan ya. Ditambah 1. Kalau begitu persamaan bayangannya adalah Y aksen sama dengan dibagi 2 semuanya nih. Ah, ini dibagi 2 semuanya. Ini jadi min 1/2 X aksen ditambah 1/2 ya. Nah, inilah bayangannya. Loh, yang mana Pak bayangannya? Yang G aksen itu. Loh, apa persamaannya? Ini loh, G aksen yang persamaannya adalah yang Bapak lihat ini. Ini persamaannya. Nah, terus nanti disimpulkan. Jadi, bayangan garis apa tadi? Y sama dengan 2X ditambah 1 adalah yang mana bayangannya? Yaitu yang Bapak lingkari itu. Yang mana? Yaitu Y sama dengan min 1/2 Lupa X aksen dan Y aksennya kemana? Ya kan kita sudah menggantinya dengan kata bayangan. Maka di sini nggak perlu ada aksen-aksen lagi. Kan juga pasti bentuknya beda. Ini aslinya, ini bayangan. Ini aslinya, ini bayangannya. Jelas apa enggak? Jelas. Ya. Mau gimana nih? Mau dituliskan atau gimana nih? Oke, berikutnya ini tugas yang ini. Tugas. Tentukan bayangan garis X ditambah Y sama dengan 1 jika diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Tugas ini nomor 1. Nomor 1. Nanti jawabnya. Sekarang kita lanjutkan ke bab yang kedua. Ini berikutnya. Yang keempat tentang dilatasi. Dilatasi tadi apa sebutannya? Mudahnya disebut dengan istilah perbesaran. Ya, perbesaran berarti bisa ukurannya lebih besar, bisa juga ukurannya lebih kecil dari ukuran asli. Ya, contohnya begini. Nah, ini contohnya begini. Ini ada garis. Nah, garis ini titik A, ini titik B. Misalkan di sini adalah 2,4. Sini adalah 5,4 ya. Kemudian
kemudian garis ini diperbesar ya. Ruas garis AB diperbesar atau didilatasikan. Nah, dilatasi itu diperbesar ya, diperbesar dengan pusat 0,0 dan istilahnya ya, istilah-istilahnya tolong dipahami, dan faktor skala itu simbolnya K kecil biasanya 2. Nah, ini maknanya apa? Tentukan koordinat bayangannya. Nah, berarti kita akan menentukan apa? A aksen dan B aksen. Loh, gimana caranya? Nah, baik, perhatikan ilustrasi gambarnya dulu ya. Ketika garis AB ini diperbesar dengan faktor skala 2 kalinya, maksudnya 2 kali ini. Jadi nanti kalau ini AB-nya segitu ya, maka nanti setelah diperbesar ini A aksennya 2 kalinya, berarti ini skalanya. Gitu. Jadi A aksen B aksen itu adalah 2 kali AB. Saya pahami nggak? Besarnya A aksen B aksen, besarnya ruas garis A aksen B aksen ini ya, itu adalah 2 kalinya itu. Nah, seperti itu ya. Jadi gimana? Ya pasti harus punya pusatnya di sini. Nah, ini pusatnya. Nah, ini ya. Ini satu satuan, atau kalau ini satu satuan, ini pasti satu satuan, jarak di sini dan di sini sama. Maka nanti disinilah letak titik A aksen. Kemudian B aksen gimana? Ya udah, ini dihubungkan dulu. Kalau ini panjangnya segitu ya. Nah, ini buat yang sama. Nah, ini panjangnya juga sama dengan OB. Disinilah titik B aksen. Maka inilah ruas garis setelah diperbesar. Inilah ruas garisnya penampakannya. Dari yang tadinya ini, dari A sampai B, pendek, setelah didilatasi dengan faktor skala 2, artinya apa? Diperbesar sebesar 2 kali ukuran semula gitu loh ya. Bisa dipahami ya? Nah, terus secara aljabar bagaimana nulisnya? Nulisnya begini. Kalau titik A misalkan, titik A-nya tadi berapa ini titik A-nya? Ini koordinatnya ya. 2,4 gitu kan? Dia didilatasikan. Dilatasi ya dengan pusat 0,0 dengan faktor skala 2. Maka cara mendapatkan aksennya gimana? Nah, pasti ini nanti di sini koordinatnya adalah ini 2, ini 4, yang ini nanti akan ketemu 8. Kemudian yang ini nanti akan ketemu 10,8 ya, ya. Nah, aksennya gimana caranya? Cara mendapatkannya ini nanti X aksen, Y aksen. Nah, X aksen ini cara mendapatkannya adalah tinggal ngalikan ini. K dengan X-nya. Ini X-nya, ya ini Y-nya. Maka nanti X adalah K kalikan X. Berapa K kali X? Ya 2 kali 2. Berapa? 4. Lalu Y aksennya gimana? Y aksennya ya K kali Z. Berapa? Ya 2 kali 4. Berapa? 8. Oh, kalau begitu koordinat bayangannya adalah 4,8. Nah, udah ketemu ya. Kemudian yang B bagaimana? Bayangannya gimana? Ilustrasinya, oh titik B. Titik B-nya tadi berapa koordinatnya? Dilihat. Berapa koordinat titik B? Ini 5,4 ya. B-nya adalah 5,4. Nah, ketika B-nya 5,4, ini B 5,4, dia didilatasikan dengan pusat 0,0 faktor skala 2 itu ya, maka nanti ada bayangannya B aksen dengan komponen X aksen dan Y aksen. Nah, gimana cara mencari X aksennya? Ya K kalikan X. K-nya berapa? K-nya 2 ya. X-nya berapa? X-nya adalah ini, Y-nya adalah itu. Nanti 2 kali 5 yaitu 10, dan Y aksennya adalah K kali Z, yaitu 2 kali 4, yaitu 8. Maka di sini nanti adalah 10,8. Nah, begitu anak-anak.
Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa dipahami ya? Nah, dilatasi itu juga ada dua. Nah, yang barusan kita bahas itu dilatasi pusat 0,0 dengan faktor skala. Ini faktor skala itu faktor perbesaran ya. Nah, ini rumusnya apa? Rumusnya begini bentuk umumnya. Kalau ada titik A yang koordinatnya x, z, dia didilatasikan dengan pusat 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangannya adalah aksen yaitu K kalikan X dan Z K kalikan Z. Nah, ini bayangannya. Nah, lalu ada juga dilatasi, nah ini dilatasi pusat A, B, artinya A-nya bukan 0, B-nya bukan 0 ya, dengan faktor skala K. Gimana rumusnya? Rumusnya ya, ini titik A yang koordinatnya x aksen X, Z, ketika dia didilatasi dengan pusat A, B, itu dengan faktor skala K, maka nanti bayangannya adalah aksen dengan koordinatnya adalah berapa? Yaitu gimana? Ya tulis dulu lah, ini X aksen dan Y aksen. Lalu gimana cara mencari X aksen dan Y aksen? Nah, cara mencari X aksen dan Y aksennya di sini ya. X aksen dan Y aksennya, ini Bapak gunakan matriks saja. Ini adalah K, ini 0, ini 0, ini K, ini adalah X, kayak putaran tadi loh ya, kayak rotasi ya. Ini Z, min B ya, ini ditambah AB. Nah, seperti ini anak-anak. Ini tolong ada rumus-rumus baru, nanti tolong dihafalkan, diingat ya. Oke deh. Ini contoh. Nomor 1. Tentukan bayangan titik A yang koordinatnya 4,6 jika didilatasikan dengan pusat 1,2 dan faktor skala. Faktor skalanya ada yang menyebutkan faktor perbesaran, yaitu K sama dengan 4. Nah, gimana caranya? Siapa aja? Langsung ya? Halo? Aduh, Bapak ini khawatir sendirian ini. Dengan koordinat Halo Pak. Ya, dia didilatasikan dengan pusatnya adalah 1,2 dengan faktor skalanya adalah ini pusatnya ya. Faktor skalanya adalah 4. Nah, nanti bayangannya apa? Bayangannya pasti ada X aksen. Sebentar Pak, lanjutkan aja dulu. X aksen, Y aksen. Ini ya. Gimana cara mencari X aksennya? Gunakan rumus tadi. X aksen, Y aksen. Apa rumusnya? Yaitu K 0 0 K, di sini X min A, ini Z min B, terus ditambah AB. Siapa X-nya? Ini X-nya. Siapa Y-nya? Ini Y-nya. Siapa A-nya? Ini A-nya. Ini B-nya. Nah, gitu kan? Maka nanti akan menjadi ini faktor skalanya 4, 0, 0, 4. Di sini X-nya berapa? X-nya 4, 4 dikurang 1, hanya 1 kan? Ini min 6 dikurang 2, ini ditambah 1, 2. Nah, nanti akan menjadi apa? Sederhanakan dulu, ini tetap 4, 0, 0, 4, ya kan? Ini menjadi 3 min 8 ditambah 1, 2.
Ingat, ini dulu yang diselesaikan ya, kalian. 4 kali 3, 12, ditambah 0 kali min 8, 0. 0 kali 3, 0, ditambah 4 kali min 8, min 32. Nah, ini ditambah dengan 1, 2. Maka nanti bayangannya atau X aksen Y aksen adalah 13, ini min 32 tambah 2 adalah min 30. Jadi bayangannya adalah A aksen yang koordinatnya 13, min 30. Itu anak-anak ya. Tuh, baik langsung yang kedua. Yang kedua ini tugas. Nah, tentukan bayangan garis tadi garis X tambah Y sama dengan 1 jika didilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala, dan faktor skalanya adalah berapa? 3. Dah, ada 2 tugas ya. Ini tugas yang kedua. Tuh, tugas yang pertama tadi apa? Yang atas tadi. Ini ya. Ini tugas nomor 1. Persamaan garisnya sama. Cuma yang ini dia diputar, ya kan? Terus yang kedua tadi diapakan? Dia didilatasikan. Baik. Sebagaimana Bapak sampaikan di awal ya, ketika meeting Bapak akan tidak akan berlama-lama. Bapak rasa ini sudah cukup jelas ya. Nah, dari sini nanti anak-anak minggu depan Bapak akan mencoba memberikan kuis ya. Kuis atau ya bisa dibilang kita ulangan ya, nanti kita lihat dulu bagaimana kesiapan kalian. Kalau belum siap nanti Bapak coba berikan beberapa latihan soal dulu, yang mana latihan soal itu kan biasanya menjadi kisi-kisi ya kan, gitu ya. Nanti sebelum minggu depan mudah-mudahan Bapak sudah menyiapkan itu ya, sehingga kalian mungkin juga dengan pembahasannya beberapa ya, sehingga kalian ada panduan untuk agar lebih jelas dalam belajarnya ya. Pertemuan kali ini kita membahas 2 submateri ini, yaitu tentang rotasi dan dilatasi ya, dengan masing-masing ada 1 tugas, berarti ada 2 nomor tugasnya ya. Tugas ini nanti ini Bapak simpan dulu sebentar, ini Bapak simpan dulu, nanti Bapak upload di Teams ya. Ini adalah materi apa? Rotasi dan dilatasi